Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Kembali lagi bersama saya Aditya Yuda Pratama, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini di video saya akan kembali mengulas apa saja sih yang sudah saya dapatkan setelah belajar sejarah perekonomian di semester 5 ini. Nah, pertama-tama saya terima kasih juga kepada dosen dan juga kawan-kawan yang sudah bersama-sama kita menjalankan kegiatan pembelajaran secara daring untuk mata kuliah sejarah perekonomian. Nah, banyak sekali yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi bersama teman-teman setiap minggunya. Karena di sejarah perekonomian ini kan banyak membahas seperti adanya kita mengkritik sistem perekonomian Indonesia dari masa awal kemerdekaan, bagaimana Indonesia membangun kembali perekonomiannya pasca penjajahan. Kemudian dilanjutkan oleh perjalanan perekonomian Indonesia dari Orde Lama, kemudian runtuhnya Orde Lama digantikan Orde Baru, sehingga di Orde Baru tersebut banyak sekali konflik yang mempengaruhi perekonomian bangsa ini. Kemudian lanjut di masa reformasi hingga sekarang. Nah, kemudian juga kita di sejarah perekonomian juga belajar tentang VOC dan juga ada juga sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, berbicara soal perekonomian Indonesia, saat ini perekonomian Indonesia naik turun kalau saya lihat di beberapa media sosial ataupun lapangan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini yang berasal dari Wuhan, Cina, membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia. Tak tertinggal juga ya Indonesia, kita kena dampaknya. Seperti orang-orang di luar sana yang makin susah mencari penghidupan ataupun sesuatu untuk bagaimana kita bertahan hidup setiap hari. Seperti mereka kehilangan pekerjaan mereka yang membanting tulang atau membanting setir menjadi apapun yang bermanfaat untuk menghidupi kehidupan mereka. Dan juga pandemi ini memang berdampak buruk sekali ya, selain ekonomi, sosial, pendidikan, kita semuanya terkena. Maka dari itu pentingnya kita sebagai masyarakat dan juga pelaku ekonomi harus sadar akan kejadian ini. Nah, tapi walaupun kita kemarin divonis resesi, tapi kita tetap maju. Karena kalau saya melihat banyak sekali proyek-proyek yang ada di negara ini satu persatu dilaksanakan, dijalankan untuk menyambung jalur perekonomian atau distribusi barang. Seperti yang baru-baru ini tol Trans Sumatera sudah hampir merampungkan bagian-bagiannya, dan juga kita kedatangan di tahun 2021 ini nanti kita akan kedatangan investasi-investasi yang memungkinkan bisa memajukan perekonomian negeri ini. Dan saya harap untuk kedepannya kita yang juga pemerintah, kemudian pengusaha, influencer, dan yang lain-lainnya, yuk kita sama-sama mengatasi gejolak
ekonomi Indonesia yang ada di masa depan. Karena kita ini di zaman yang sudah maju teknologinya, sudah maju, dan kita harus optimis untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Namun kita tidak memungkiri ya, banyak sekali tantangan yang ada. Seperti kita tidak boleh kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. Dan juga kita harus memajukan industri lokal agar bisa kita punya industri lokal ini terkenal di berbagai negara dan kita menghasilkan dan mereka membeli hasil industri kita. Dan kita juga harusnya memajukan teknologi kita ya, karena kan namun pengajuan teknologi ini harusnya kita sadar gitu, tentang manusia digantikan oleh teknologi. Nah ini kita harus hati-hati ya, karena kan kita sebagai ambil contoh Imoni saja bisa menggantikan manusia. Kenapa? Karena kalau kita lihat contoh yang di tol sekarang ini, peran Imoni itu menggantikan manusia. Jadi tidak ada petugas untuk mengambil uang di pintu tol. Jadi sekarang kita menggunakan e-money untuk bayar tol. Nah itu memang negatifnya itu, karena menggantikan pekerjaan manusia dengan teknologi. Tapi guru pun tidak akan tergantikan oleh teknologi ya. Dan kita para guru nantinya harus lebih canggih daripada teknologi. Nah, maka dari itu pembelajaran sejarah perekonomian ini memang betul-betul kita harus belajar, karena untuk membangun suatu ekonomi yang maju kita harus melihat sejarah ekonomi kita, melihat sejarah melihat ke belakang bagaimana ekonomi kita. Nah, kalau Indonesia dulunya kita mempunyai masalah ekonomi seperti defisit dan juga jatuhnya rupiah, dan juga konflik-konflik yang ada pada waktu itu, nah ini sebagai koreksi untuk kita. Yuk kita lihat ke belakang, oh nih dulu kita kayak gini. Gimana caranya untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi dua kali. Karena tidak heran ya kalau kita melihat ke belakang ya, Indonesia ini memang perekonomiannya sempat terpuruk karena ya kita bisa lihat kebijakan pemimpinnya, mungkin ada, kemudian juga para jajarannya memang hidup tuh tidak demi rakyat melainkan demi kepuasan pribadi. Maka dari itu KKN pun tidak terhindarkan. Maka dari itu saya berharap kan untuk kita di masa depan, baik bagaimana kepemimpinan kita ataupun semua yang berlaku atau berjalan di bidang ekonomi akan berjalan dengan semestinya dan kita bisa maju bersaing dengan negara-negara yang di luar sana, dan kita akan menjadi macannya Asia. Baik, hanya segini saja ulasan dari saya pribadi. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf bersebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa bertatap muka, kita bisa bercandaria, dan kita tidak memikirkan beban hidup apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Akhirul halam, wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.